Nah, sakit kan digituin kan? Ah, kamu itu fitnah. Si boy itu fitnah. Nah, kalau kamu tahu fitnah itu sakit, apa yang kalian lakukan ke Jokowi, emang kalian nggak pikiri Jokowi itu sakit? Hai guys, ada bersama Girl Boy. Tifa kembali move on pasca kakaknya meninggal. Nggak lama dia move on guys, dan langsung memframing bahwasanya apa yang dia alami, kok nggak ada punya hati sih kalian perlakuin gue yang baru aja kehilangan kakak gue yang tercinta. Framing demi framing terus digulirkan. Oke. Tapi sebelum kita melihat video fullnya dia, kita saksikan dulu, soalnya dia juga men-share ya video tersebut dalam bentuk tulisan di akun X-nya dia. Dan ada beberapa yang komen seperti ini guys. Oke, saya bacakan ya. Pasti dalam hatinya Tifa, kakaknya meninggal karena permintaan Pak Jokowi kepada malaikat pencabut nyawa. Apa-apa selalu Pak Jokowi yang disalahkan. Salam waras ya Tifa. Ya kalau ini masih mending guys. Kalau dia berpikir doa Jokowi dijawab malaikat, membuktikan bahwa hanya doa yang orang benar yang mujarab kuasanya. Mending. Ya kalau framingnya mereka adalah meninggalnya Tifa dengan kondisi yang bla 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 bla, nggak mungkin meninggal. Berarti maksud lo Jokowi berperan serta dalam hal apa? Dalam hal apa Tifa? Kita akan tonton nanti videonya guys ya. Baru yang kedua guys, dia ada yang balas juga seperti ini. Kata-kata yang kotor, menyebar berita hoax, memfitnah, menuduh orang lain, ujaran kebencian, itu perbuatan sangat keji. Tapi kalau sudah ketakutan, putus asa, baru menyebut Allah. Nggak ada dapat rasa empati di orang-orang yang berpikir waras. Nah, seperti apa videonya? Kita bahas. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini, by the way, saya sudah siapin tisu guys ya. Kalau saya nangis nih, karena saya kan dikenal sebagai tukang reaction yang suka nangis ya. Saya sudah siapin tisu. Bahkan masih ada beberapa lembar lagi ya. Apakah saya menangis? Apakah saya akan mengeluarkan air mata? Minimal mata merah karena terharu? Coba ya. saya ingin memberikan klarifikasi atas berita kematian abang kandung saya di hari Jumat dini hari, tanggal 9 Mei 2025. Karena banyak yang kemudian memberitakan, media-media juga channel-channel YouTube, maka saya merasa harus memberikan penjelasan tentang situasi yang terjadi pada wafatnya abang kandung saya. Mati dan hidup di tangan Allah, sebagaimana yang Ia sampaikan dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Karena itu saya yakin bahwa wafatnya kakak kandung saya, alumnus Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada angkatan 1986, adalah takdir Allah SWT. Dalam postingan ini, saya ingin memberikan kronologi singkat sebab kematian almarhum. Hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, pukul 15.15 menit, beliau akan menunaikan sholat asar. Tiba-tiba pada rakaat pertama, beliau jatuh. Hanya dalam beberapa menit, istri beliau memanggil tetangga yang sigap bergerak, lalu membawa ke rumah sakit yang sangat dekat dengan rumah kediaman beliau.
Artinya golden time untuk stroke sangat terjaga. Rumah sakit juga sangat responsif, begitu datang langsung dilakukan tindakan. Tekanan darah awal pada saat masuk di UGD 170/110 mm Hg secara relatif bukan angka yang menjadi sebab stroke. Maka kemudian dokter melakukan CT scan, EKG, dan USG jantung, serta beberapa macam pemeriksaan laboratorium. Hasilnya, CT scan bagus. Tidak ada perdarahan otak maupun pejumbatan. Rekam jantung juga bagus. Tetapi faktanya, kakak saya kehilangan kesadaran. Pukul 19, istri beliau laporkan kepada saya, tensi sudah di angka 120/74 mm Hg. Artinya sangat responsif turunnya. Karena kakak saya olahragawan, pendaki gunung, pendekar pencaksilat, dan rutin olahraga, pola Ninja Hattori dong. makan bagus, tidak merokok, seorang pribadi yang sabar, berat badan ideal, tinggi badan 180 cm, berat badan 85 kg, sehingga faktor risiko stroke sangat minimal. Kami memang punya riwayat keluarga hipertensi, tetapi dengan lifestyle yang relatif bagus, risiko tersebut terjaga. Tensi sudah turun, tetapi kakak masih kehilangan kesadaran pada malam hari itu. Maka diputuskan oleh dokter akan dirawat di HCU. Saya tanya via telepon, apakah perlu di ICU atau ICCU? Kata dokter, tidak perlu. Cukup di HCU dan esok atau lusa bisa dipindahkan ke kamar rawat biasa. Jumat dini hari, masuk 9 Mei 2025, pukul 01.00 beliau kritis. Resusitasi dilakukan, qadarullah, ajal menjemput. Allah memanggil pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wafat di hari Jumat, insya Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kami kebumikan beliau ba'da sholat Jumat. Dan saya pulang ke rumah mendapati surat pemanggilan dari Polda untuk klarifikasi dan menjadi saksi dalam laporan fitnah dan pencemaran nama baik, laporan yang dilakukan oleh pejabat tinggi Danantara bernama Joko Widodo. Tentu saja hari Jumat ini adalah hari kesedihan saya yang teramat mendalam. Kakak saya satu-satunya, kekasih hati dan tempat berlabuhnya cinta, perlindungan, dan kasih sayang, wafat dalam kondisi yang penuh tanya. Wafat dengan kondisi yang penuh tanya. Tapi dia bersyukur meninggalnya di hari Jumat. Kalau memenuhi ekspektasimu supaya kau nggak bertanya-tanya meninggalnya kakakmu, Dr. Viva, kalau meninggalnya hari Minggu gimana? Gimana? Lebih baik meninggal hari Jumat atau hari Minggu? Tanda tanya. Ini aku tahu mau kemana arahnya ini, karena memang rangkainya diceritakan kan. Tapi kan nggak tahu dari versi rumah sakit seperti apa. Dari Tifa sendiri ngomong seperti ini loh. Ya. Semua framing yang dilakukan selama ini, maaf ya Dr. Tifa ya, kamu jelaskan panjang lebar mengenai sakit kakak Dr. Tifa dan sebagainya. Mohon maaf ya. Atas semua jejak digital Dr. Tifa, saya nggak mau mengakui semua penjelasan Dr. Tifa sepihak. Ya, karena saya butuh konfirmasi dari pihak rumah sakit atau dokter yang menangani. Ya, karena jejak digital seseorang yang berhasil misalnya memframing, memfitnah, omongan dia di kemudian hari juga nggak patut dipercayai. Sama kayak kalian kan, yang tiba-tiba memframing kepolisian di banyak kasus ya menyelewengkan hasil forensik mereka. Ya kalau gitu kami lakukan yang sama kepada kamu, Tifa. Ya karena Tifa selama ini memframing Jokowi bla 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 bla. Jadi pendapat dia yang statement sebelumnya kami tidak percayai karena jejak digitalnya dia adalah memframing Jokowi dengan segala fitnahannya. Bisa aja kan? So ini fair kan? Apa yang aku lakuin, apa yang aku tuduhin ke kamu,
sama apa yang kalian tuduhkan ke digital forensik kepolisian. Ya, sama dong, impas dong kita kan. Makanya, guys, jangan percaya omong Dr. Tifa ini ya. Oke? Kalau hanya eh, tensi tinggi 170, baru turun 120, baru meninggal, dokter gini-gini. Ya. Oke, coba dengarkan sekali lagi framingnya dia. Hari kemarin beliau sehat walafiat. Hari ini beliau mendadak hilang sadar dan kemudian wafat. Di usia sangat muda, 56 tahun. Dan sepulang dari pemakaman, tepat pada titik kesedihan saya yang sangat mendalam, sepucuk surat dari Polda menyambut saya di rumah. Seandainya ini adalah sebuah PSYOP, psychology operation, ini berhasil. Yes, berhasil guys. Walaupun kita dengarkan ya fitnahan selanjutnya. Berhasil meluluh lantakkan hati saya yang remuk redam dalam titik terendah. Saya dalam keadaan hampir 24 jam terjaga, sedih luar biasa kehilangan orang tercinta, dan bau mentah adalah surat pemanggilan kepolisian. Saya berpikir dengan emosional, mengapa harus hari ini pada saat saya kehilangan abang tercinta? Kenapa tidak lusa? Kenapa tidak minggu depan? Ya kau nggak artis masalahnya, Tifa. Kami aja nggak tahu kakakmu meninggal kalau Refli Harun enggak podcast atau enggak menghubungi si Tompel. Oh dia bukan Tompel ya? Si tai lalat yang ada di muka. Nggak tahu kami itu. Itu pun karena kami mencari informasi. Ya apalagi kepolisian yang lagi kerja, nggak buka sosmed, nggak buka apa. Dia merilis surat, lalu mengirim, nggak ngecek-ngecek dulu medsos atau ngecek-ngecek YouTube-nya Boy and Jared Official, Drill Boy. Dia nggak ngecek dulu polisi ini, dia kerja. Ya kali, kecuali meninggalnya di hari Kamis, baru suratnya di hari Jumat. Ya mungkin kalau kamu salahkan masuk akal. Masa sehari polisi nggak mengetahui bahwa kakaknya meninggal? Kecuali kamu artis lah ya. Atau kamu merasa kamu artis. Ya kalau kamu merasa kau nggak terkenal itu kok Tifa. Kamu tuh hanya terkenal di golongan yaitu TPUA. Mbak-mbak, kakek-kakek, nenek-nenek. Ya sebenarnya dia awal kenal sama kamu karena mereka suka ini kan, asam urat kamu. Ya, baru jantungnya mereka suka kumat, jadi mereka butuh dokter ya mungkin saat itulah mereka kenal sama kamu. Baru ketika semakin lama ini kalian kok sepi sih ya, sama-sama benci sama Jokowi ya, lah jadi klop kalian dua kan, kamu sama TPU kan, nah sakit kan digituin kan, kami tuh fitnah, si Boy itu fitnah, nah kalau kau tahu fitnah itu sakit, apa yang kalian lakukan ke Jokowi, emang kalian nggak pikiri Jokowi itu sakit? Pada saat ini, hari ini, hati saya merepih sedih. Tetapi tidak bagi semangat menegakkan kebenaran. Semangat menegakkan kebenaran adalah amanah Allah. Tugas dari Allah kepada setiap ilmuwan. Saya hanya heran, ribuan ilmuwan, para petugas penegak kebenaran, yang diberikan Allah otak cerdas dan ilmu. Mengapa hanya kami bertiga, Roy Suryo, Rismon Syanipar, dan saya Tifa, yang berani bersuara? Kemana kalian, para ilmuwan yang lain? Para ilmuwan dari 3.277 universitas lain di seluruh Indonesia. Jangan diam jika kebenaran diusik. Karena orang berilmu diam, dia adalah setan bisu. Insya Allah, saya akan datang memenuhi panggilan kepolisian dengan semangat Bilal ketika dijemur di tinggi batu di padang pasir. Dengan apa itu maksudnya? Apa itu? Semangat Siti Masyita yang digoreng dalam wajan panas.
semangat menegakkan kebenaran. Ya jangan nangis lah. Semangat kebenaran. Tapi mau nangis. Semangat tuh semangat. Seperti ini semangat. Tapi ya nggak kayak Egy Sujana ya. Kita happy. Pas ngomong happy aja itu asam uratnya udah kambuh itu. Semangat gini semangat. Nggak semangat. Aduh, berlinang-linang. Jadi sia-sia tisu ini. Jadi gak kepake. Kukira aku menangis. Ternyata gak nangis-nangis aku. Gak sedih-sedihnya. Karena inilah yang taburan apa yang tuain apa yang kamu tabur. Fitnahan, cacian, makian yang kau alamatkan kepada orang yang selama ini diam. Dan sekarang, mohon maaf ya, coba cek. Yang peduli sama Tifa, yang respect sama Tifa siapa? Ya golongan-golonganmu itu aja. Karena apa? Bukan karena mereka respect, enggak. Pegang omongan saya. Kamu masuk penjara, ya nanti Tifa ya. Pegang omongan saya. Mereka enggak ada yang mengatakan saya rela di penjara demi Tifa. Enggak ada itu, enggak ada. Mereka akan kabur menyelamatkan diri masing-masing. Sama kayak ini. Lalu mereka bilang, kami berempati ya Tifa. Itu supaya kau itu bangkit, ya melawan lagi dalam barisan untuk melawan kepolisian. Itu, ya. Kok aku jadi baik sama Tifa ya? Ya, ini kan bentuk rasa empatiku guys ya. Ya kalau seenggaknya kalau nggak bisa nangis, minimal adalah kata-kata yang manis yang keluar dari mulutku kepada Tifa. Tifa butuh pelukan sama Bu DJ sana. Mau dipeluk supaya semangat. Atau sama siapa guys ya? Sama Polwan sana nanti di lapas. Kok di lapas sih? Di kantor kepolisian. Ya Tifa ya, semangat ya. Semangat ya gitu dong. Semangat. Ya, jangan lagi framing. Stop. Oke? Karena kalau 3 ini ilmuwan ya. Kita bicara ilmuwan, bukan siswa. Kalau siswa mungkin oke lah. Tapi ilmuwan dengan segala kecerdasannya, 3 yang kontroversi dibanding 1000, ini catat ya, ini ilmuwan. Lalu siapa yang benar? Antara 3 ini dengan segala keilmuannya, pemahamannya yang kontroversi, dibanding 1000 ilmuwan dengan segala kepintarannya, kemampuannya, mana yang kalian pilih guys? Untuk memahami satu masalah. Masalahnya, banyak pakar-pakar yang sudah bermunculan. Ya, mereka mengatakan bahwa yang kalian lakukan itu salah. Yang kalian lakukan itu salah. Mau sebutkan siapa aja? Joshua Sinambela, Khairul siapa kemarin tuh yang di Jawa Tengah. Baru pakar forensik yang baru hadir kemarin saya up. Belum Bapak Abimanyu ya. Itulah perwakilan dari semua para ilmuwan khusus di bidang digital forensik. Paham kan? Jadi jangan sok-sok bilang, ilmuwan. Kalian yang ilmuwan abal-abal. Coba kau Tifa, ilmuwan apa kau coba? Praktek nggak pernah. Dipakai nggak pernah. Oke, kamu udah dapat tuh. Roy Suryo. Ilmu apa dia? S1-nya beda, S2-nya beda, S3-nya beda. Rismon, sekarang terbongkar. Ijazah palsu. Rismon, aku bilang sama kau ya, walaupun kau tunjukkan ijazahmu seperti apapun depan kamera, kalau universitasmu nggak ngakuin, itu yang namanya palsu. Itu yang namanya palsu. Makanya itu namanya verifikasi. Mau kau bilang gimana pun, mau kau bentuk huruf-huruf Jepang semuanya di ijazahmu itu, kalau universitas itu gak ngakuin, itu palsu, Rismon. Lalu itu yang namanya ilmuwan? Itu gak ilmuwan. Itu sampah. Thank you guys, support terus. Bye-bye.